tapi Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya. Jadi kalau beliau dibilang ngomong, saya kira tidak mungkin lah ya. Terus kemarin waktu beliau berkunjung ke Tiongkok, itu membawa sekalian juga Direktur Utama PT Ibu Panji Sakti ya? Ibu Panji Sakti. Ya, dengan ikut juga antara lain Menanggung Gresena ya? Ikut sebagai salah satu direktur dari Ibu. General Manager Pak itu. Ya. Nah, terkait hal ini Pak. Jadi mereka pun di sana sudah melakukan pembicaraan awal dengan badan usaha milik negaranya Tiongkok dan sudah menandatangani kesepahaman itu di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing di Tiongkok. Jadi di mana letak omong-omong ya? Jadi oleh karena itu tinggal kita sekarang rakyat Bali. Jangan lagi lah ada nada-nada yang mengatakan tidak mungkin, hanya masalah jualan politik. Ya memang ada unsur politik di sini. Buktinya dulu saya persiapan sudah luar biasa, tetapi kemudian ada petunjuk atau ada perintah dari pimpinan partai bahwa ini tidak boleh dibangun. Ya sehingga ya, terkantung-kantung jadinya rencana itu. Nah sekarang ya kebetulan pimpinan negara kita yang tertinggi ya Presiden itu sudah mengatakan ya mudah-mudahan lah. Saya tentu saja tidak ada kepastian 100% ya, tidak mungkin karena apapun ada di luar kendali kita ya, itu benar ya. Kalau memang itu benar berkenan untuk mengubah nasib kita, Bali Utara, Bali Timur, Bali Barat, karena bukan cuma untuk Buleleng itu, belahan Bali bagian utara, ya, bukan hanya untuk Buleleng, itu akan terikut semua, Karangasem sebagian, Jembrane sebagian, Bangli, semua akan ikut dan akan membawa perubahan yang luar biasa positifnya bagi kita Bali. Jangan kemudian takut kita akan jadi penonton katanya. Ya usahakan dong kita belajar, kita berlatih sebelumnya dan pasti itu sudah akan disiapkan. Saya juga tidak tinggal diam ya. Kebetulan ya Bapak Presiden sendiri yang mengatakan bahwa saya temannya gitu ya. Betul. Ya, bukan saya yang berani mengatakan begitu, kita tidak pantas. Ya, tetapi kelihatannya beliau mengatakan ada hal-hal apa saya boleh berhubungan langsung. Nah, itu saya kira satu akses yang luar biasa untuk kita Bali ya. Bukan main. Tidak semua saya kira bisa. Dan bagi APBN, anggaplah tidak ada yang biayai APBN yang 3.600 triliun dan mungkin terus akan bertambah ya, karena kemajuan ekonomi kita. Ya, tidak besar-besar amat 50 triliun itu. Ya, rencananya kan biayanya 50 triliun. Dari anggaran 3.600 triliun, yang 1.700 triliun saat ini dikelola oleh Menteri Keuangan. Ya, 900 saya tahu struktur APBN itu. 900 triliun itu ditransfer ke daerah berupa DAU, DAK, untuk gaji PNS dan sebagainya. Nah, 1.200 triliun dikelola oleh kementerian dan lembaga. Dan sisanya dikelola oleh Menteri Keuangan. Ya, sekitar 1.400 triliun. Saat ini loh untuk APBN 2025, 2024, 2025. Nah itulah yang terjadi. Jadi kalau kita memang beliau berkenan, sudah berkomitmen, komitmen loh, komitmen. Bukan hanya akan bicara, akan dipelajari, saya berkomitmen akan membangun North Bali International Airport. Ada lagi isu nanti itu hanya domestik, internasionalnya ngurah rai. Karena siapa dia sudah mengatakan North Bali International Airport.
dan itu di laut. Jadi supaya jangan masyarakat pikir kita akan menggusur situs-situs suci yang sudah ada, desa akan digusur, tidak ada, karena landasannya di laut. Dan daerah itu akan dibangun sedemikian rupa sehingga layak untuk memiliki sebuah airport internasional yang modern dan ramah lingkungan. Nah, satu hal Pak Prabowo juga datang ke Bali spesial menemui dengan calon gubernur Bali dan juga wakil gubernur Bali dan semua termasuk Pak sendiri diundang ikut istilahnya di dalamnya Pak. Nah, satu hal Pak, ini masalah bersih-bersih terhadap ini Pak, bersih-bersih tentang korupsi menurut Pak mantan Kapolda gimana Pak? Ya memang syarat dari suatu negara kalau mau maju ya harus bebas dari korupsi. Kalau korupsi merajalela, uangnya bocor kemana-mana, pendapatan negara bisa bocor kemana-mana, potongan-potongan terlalu banyak. Itu kan harus dikurangi seminimal mungkin sampai kalau bisa menjadi nol. Ya kalau kita mau tiru Singapura itu negara paling bersih di dunia. Bisa nggak niru begitu? Ya, bukan kita mau menghilangkan adat budaya dan kata orang seperti itu. Karena siapa? Justru Pak Prabowo kemarin pidato waktu di Bendege itu, itu 3 kali beliau menyebut bahwa Bali itu pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, sehingga Bali harus tetap menjaga adat budayanya 3 kali sebelum akhirnya terakhir